Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri, BP 2011-07-1001 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Langsung saja soal pertama, yaitu perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Yang pertama yaitu modulasi digital. Modulasi digital adalah sinyal informasi berupa sinyal digital. Yang pertama yaitu PSK. PSK ini adalah sebuah sudut modulasi yang dimana amplitudenya itu konstan pada bentuk modulasi PSK yang paling sederhana yaitu BPSK. Di mana BPSK ini memiliki nilai N-nya sama dengan 1, di mana N ini adalah jumlah bit dalam grup M sama dengan 2. M ini adalah jumlah output. M ini adalah jumlah output yang mungkin keluar atau dalam persamaan MLB-nya, yaitu 2 pangkat N sama dengan M, di mana 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, pada BPSK sendiri, output yang bakal muncul adalah logic 0 dan logic 1, berupa logic 0 ke logic 1 atau sebaliknya, yang memiliki beda fasa yaitu 180 derajat. Nah, pada contoh lainnya yaitu 8 BPSK. 8 BPSK ini memiliki 3N, di mana M sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, pada 8 BPSK ini sendiri, jumlah bit yang diinputkan adalah 3 bit, di mana setiap 3 bit ini memasuki 3 kanal, yaitu Q, I, dan C. Nah, 3 kanal masing-masing diinputkan sebanyak 3 bit, sehingga didapatkan hasil 8 output. Ini adalah hasil output dari 8 PSK, di mana diinputkan setiap outputnya yaitu 3 bit. Bit yang pertama yaitu 000 sampai 111. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat jarak antara outputnya yaitu 22,5. Nah, dalam diagram paspornya ini dapat kita lihat jarak antara outputnya yaitu 22,5. Nah, pada PSK ini semakin besar nilai M, maka semakin cepat transfer bitnya. Selanjutnya yaitu QAM, di mana QAM itu adalah Crodatun Amplitude Modulation. Pada QAM ini, yang dimodulasi bukan hanyalah fasa, tetapi ada juga amplitudo. Nah, dari modulasi amplitudo fasa QAM akan memperbesar jarak antara konstelasi pada QAM, di mana pada QAM ini lebih kecil peluang dari 8 PSK. Nah, ini adalah contoh dari 8 QAM. Di mana pada 8 QAM yang sama halnya 8 PSK, di mana input bitnya yaitu memiliki 3 bit. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka dihasilkan 8 output. Nah, di sini dapat dilihat hasil outputnya berupa amplitudo dan fasa, karena dia memodulasi amplitudo dan fasa sekaligus. Nah, jadi pada QAM ini kesalahan bit di penerima lebih kecil, karena jarak antara konsentrasinya tidak sesempit dari 8 PSK, karena amplitudo yang dimodulasi.
Selanjutnya yaitu pemahaman Anda mengenai konstelasi. Konstelasi ini disebut juga dengan sinyal set phase diagram, yang dimana konstelasi ini adalah diagram hampir mirip dengan diagram pasa, tetapi sudutnya ini tidak ditampilkan. Artinya positif pada relatif, pada puncak positif dihasilkan modulasi. Selanjutnya konstelasi diagram ini adalah sebuah diagram yang menampilkan pola modulator, hasil modulator, sehingga pada bidang kompleks atau kuadrat di mana referensinya itu yang pertama 0 derajat. Itu di sebelah kanan. Nah, ini contoh tampilan konstelasi dari BPSK. Nah, karena BPSK ini memiliki nilai 0, maka N sama dengan maka N adalah 2. Maka ada logik 1 dan logik 0. Beda pasanya yaitu 180 derajat. Kemudian QPSK ini memiliki nilai N-nya sama dengan 2 dan M-nya sama dengan 4. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan beda pasanya yaitu sebesar 45 derajat. Jadi pergerakannya itu dimulai dari 1,1 sampai ke 1,0, yaitu 45 derajat. Nah, selanjutnya adalah 8 PSK. 8 PSK ini tadi menghasilkan outputnya adalah N sama dengan 3, M sama dengan 8. Jadi antar output dari pergerakan modulasi ini hanya 22,5 derajat. Jadi semakin sempit. Maka semakin besar M pada PSK, kecepatan susurnya semakin cepat. Selanjutnya yaitu 8 kAm. Nah, pada 8 kAm ini M-nya adalah 3, maka M-nya sama dengan 8. Jadi ada 8 input yang ada pada 8 input yang ada pada 8 kAm ini, maka ada 3 bit yang akan ditransfer. Namun pada kAm karena ada amplitudo dan ada modulasi, maka terlihat bahwa pada sudut ini ada 110 dan 111. Ini karena ada di modulasi atau juga ada amplitudonya. Maka jarak antar konstelasinya yaitu tidak sesempit 8 PSK. Dapat dilihat beda pasanya yaitu 45 derajat. Selanjutnya yaitu modulasi adaptif. Modulasi adaptif adalah kemampuan perangkat untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contohnya, jarak bit ke MS atau mobile station, di mana menggunakan sistem modulasi yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Maka dari itu, ketika perangkat MS jauh dari BTS, maka sinyalnya itu akan lelet atau tidak stabil. Dapat dilihat semakin jauh mobile station-nya, maka modulasi yang dipakai adalah QPSK. Karena untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di bit-bit penerima. Namun jika semakin dekat, maka menggunakan modulasi 16 PSK. Kemudian, jika semakin dekat lagi mobile station ke BTS, maka menggunakan modulasi 64 kAm. Maka dari itu, kenapa memakai 64 kAm?
karena transfer datanya lebih cepat. Sinyal internetnya juga akan semakin cepat yang akan kita rasakan. Artinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di penerima. Jika memakai PSK, maka akan semakin sempit konstelasinya. Namun, di 64 QAM ada ketentuan yang berbeda karena ada amplitudo yang akan ikut dimodulasi. Selanjutnya yaitu sampling dan aliasing. Yang pertama adalah sampling. Sampling ini adalah tahap pertama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital atau sinyal diskrit. Nah, di mana sampling ini memberi sampling pada sinyal kontinu dengan periode sampling antara sampel pertama dengan sampel kedua ada periode sampling atau TS atau frekuensi sampling atau yang disebut dengan FS. Dapat dilihat di sini sinyal kontinu disampel menjadi beberapa sampel. Maka dari itu sampling sendiri adalah memberi sampel pada sinyal kontinu dengan periode sampling sehingga menjadi sinyal diskrit. Selanjutnya yaitu aliasing. Aliasing adalah peristiwa kegagalan dari sampling. Di mana di sini adalah ilustrasi MATLAB dari FS-nya 1000, di mana FM-nya adalah 100. Dapat dilihat hasil samplingnya. 100 memenuhi hasil sampling, yaitu 2 kali 100, 200. Sedangkan FS-nya adalah 1000. Jadi lebih besar dari 200. Jadi pada FM kedua 900 terjadi sampel yang sama dari FM 1 atau 100. Namun karena FM-nya berbeda, maka sinyal informasinya berbeda. Karena MIQUS-nya tidak memenuhi 2 FM. 900 dikali 2 yaitu 1800. Jadi minimal FS-nya harus 1800 dan ini adalah FS-nya 1000. Maka tidak memenuhi sampling. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Nah, kuantisasi ini adalah pemberian nilai dari nilai sampel ke nilai yang terdekat. Kuantisasi ini adalah proses tahap kedua untuk mengonversi sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit atau sinyal digital. Nah, kuantisasi ini dilakukan karena dapat dilihat pemberian nilai pada setiap nilai sampel, yaitu pada nilai yang terdekat. Nah, yang biru ini adalah hasil dari sampling, dan quantizing ini adalah quantizing, sehingga menghasilkan sinyal yang menyerupai sinyal kontinu tadi atau sinyal informasi tadi.
Kemudian, kenapa perlu dikuantitasasi dan apa kaitannya dengan proses sampling? Nah, sinyal suara manusia itu berkooptasi amplitudo dan frekuensinya. Jadi, tekanan suara manusia ini akan berkooptasi memiliki variasi-variasi tegangan yang bervariasi amplitudo dan frekuensinya yang bervariasi berkooptasi. Artinya ketika disampling memiliki nilai sampel yang banyak, jutaan bahkan tak hingga. Nah, ketika sampel ini tidak dikuantitasi, maka pada saat pengkodean, maka akan menghasilkan bit-bit yang banyak, jutaan, bahkan tak hingga. Maka dari itu perlu dikuantisasi, yang dimana sebelum dikuantisasi nilai-nilai sampel ini jatuh di mana saja, tetapi pada saat dikuantisasi nilai sebelum dikuantisasi itu berhingga. Nah, artinya juga dan demikian tanpa diperlukan kuantisasi sistem tidak bisa mengambil nilai sampel. Jadi perlu mengambil proses kuantisasi. Dari banyak kooptasi sinyal suara manusia yang keluar dari suara manusia ini dan dikuantisasi, maka bisa mengambil nilai-nilai yang bisa dikodekan atau bisa dikodingkan dari tidak berhingga menjadi berhingga. Itulah kaitannya dari proses sampling tadi, dan inilah ilustrasi dari MATLAB-nya. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan co-funding dan kenapa perlu co-funding. Co-funding itu sendiri yaitu compressing dan expanding. Compressing merupakan memanfaatkan nilai dinamin ringnya, di mana nilai dinamitnya yaitu 2 perbandingan antara Fmax dan Fmin. Hasil dari dinamit rank merupakan penguat dari hasil dB dari tegangan. Jadi, commanding ini menguatkan sinyal yang lemah, di mana ketika sinyal aslinya berada di tegangan, maka ketika di commanding, dinamitnya akan memanfaatkan dinamit range-nya. Dikuatkan tegangannya dengan Fmin-nya, maka setelah itu di-expanding atau dikembalikan. Selanjutnya, kenapa perlu co-funding? Karena agar mengatasi peristiwa distorsi terjadi pada saat pemberian nilai pada nilai sampling. Karena ketika nilai tegangan 0,1 dapat dilihat distorsi ini terjadi yaitu pada frekuensi 2. Pada frekuensi lainnya atau frekuensi kecil-kecil yang akan muncul. Sehingga informasi yang akan diterima akan menyebabkan perbedaan. Dengan begitu perbedaan nilai kuantisasi dan sampling berbeda dengan signifikan sehingga terjadi distorsi. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Nah, rumus dari compounding yaitu V out sama dengan Vmax ln dari 1 ditambah mu Vin per Vmax dibagi ln 1 ditambah mu. Nah, masing-masing Vin ini dibagi dengan Vmax. Kemudian Vout ini dapat dilihat dari tabel buku, di mana Vin ini jika Vin-nya ini yaitu adalah 1, maka dilakukan Vout-nya adalah 3 buah. Jadi akan terjadi penguatan
tegangan yang lemah menjadi kuat. Ini dapat dilihat dari hasil compoundingnya, dari 0 sehingga tegangan minimumnya dikuatkan. Kemudian ada rumus dari expanding. Rumus expanding ini yaitu dari rumus compounding bisa dihasilkan rumus expanding, di mana rumus expanding ini adalah V-in yang dicari, cukup dipindah ruaskan sehingga menghasilkan V-in sama dengan 1 ditambah mu pangkat V-out per V-min dikurang 1 dikali V-out per mu. Ini dilakukan secara pindah ruas, V-in-nya dipindah ruaskan ke kiri, kemudian dikalikan dengan ln. Ditambah 1 ditambah mu dikali V-in per max. Selanjutnya disederhanakan. Kemudian ln-nya, kemudian F-in-nya itu dipindah ruaskan sehingga menghasilkan 1 ditambah mu pangkat Vmax per Vmin dikurang 1 dikali Vout per mu. Sehingga diekspandikan dari pembentukan sinyal compounding menjadi sinyal semula atau sinyal kembali. Selanjutnya, yaitu jelaskan pengertian multiplex, kenapa perlu multiplex, dan jelaskan macam-macam multiplex, dan jelaskan penataan frame TDM, PCM 30 kanal, dan 24 kanal. Yang pertama yaitu pengertian multiplex. Multiplex adalah mengirimkan beberapa sinyal, baik berbentuk data, gambar, sinyal suara, dan lain-lainnya dari satu atau lebih sumber kepada yang dikirimkan menuju satu atau lebih tujuan. Atau biasanya disebut multiplex adalah menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran untuk yang ditujukan. Nah, multiplex ini terbagi menjadi 3, yaitu FDM, yaitu Frequency Division Multiplex. Yang kedua adalah TDM, yaitu Time Division Multiplex. Yang ketiga yaitu WDM, Wireless Division Multiplex. Nah, kenapa perlu dimultiplex? Karena bisa menghemat saluran fisik ketika satu atau lebih dari saluran yang dikirim pada media transmisi yang sama, maka bisa menghemat satu saluran ini dari beberapa banyak saluran lainnya menjadi satu saluran. Nah, yang pertama macam-macam multiplex, yaitu FDM. FDM ini adalah Frequency Division Multiplex, artinya frekuensinya yang dibagi-bagi. Maka di ilustrasi ini ada beberapa saluran yang dimultiplex. Bahwa saluran tersebut atau 3 saluran tersebut akan dimodulasi atau dimultiplex baru akan menghasilkan satu saluran dari 3 saluran ini menjadi satu saluran. Sehingga berada pada frekuensi yang berbeda-beda sehingga tidak terjadi timpang tindih.
Kemudian yaitu TDM, Time Division Multiplex. Pada ilustrasi ini ada dua buah kanal, yaitu kanal 1 dan kanal 2 ya. Kemudian di multiplex. Kemudian di multiplex ini dilakukan dengan cara bergantian, yaitu kanal 1, kanal 2, kanal 1, kanal 2, kanal 1, kanal 2, kanal 1, kanal 2, dan selanjutnya. Nah, antara kanal 1 dan kanal 2 yang bergantian ini disebut dengan satu frame. Nah, satu frame ini dengan kecepatan 125 ms atau mikrosecond. Nah, dalam satu frame ini maka terdiri dari dua kanal, yaitu C1 dan C2. Nah, hasil dari multiplex ini akan dikuantisasi. Sebelum dikuantisasi akan ada proses expanding dan compounding, kemudian akan dikuantisasi menjadi nilai bentuk pulsa bit. Pada TDM ini line speed-nya yaitu 8.000 dikali 8.000 per sekon dikali 8 bit per sekon, maka hasilnya 64.000 bps. Karena satu frame ini terdiri dari kanal 1 dan kanal 2, maka kecepatan seluruhnya yaitu 128 kbps. Selanjutnya yaitu TDM PSM 24 kanal. Yang dimana 1 sampai 24 ini yang di multiplex. Atau dari 1 sampai 24 ini yang disebut satu frame. Pembagian dari waktu. Satu time slot ini ada 8 bit, yang dimana time slotnya ini adalah ada signaling yang mengirimkan nada dial untuk mengirimkan nada diam kepada penerimanya. Kemudian ada sinkronisasi yang bertujuan untuk kecepatan sampling harus sebanding dengan kecepatan pengkodean di penerima. Satu time slot ini ada 8 bit. Nah, time slot 1 sampai time 12 ini disebut dengan multiframe. Artinya 24 time slot ini dikali dengan 8 sama dengan 192. Karena adanya proses signaling, maka ditambah 1. Maka hasilnya 193 bit. Untuk kecepatan saluran adalah 193 dibagi frame dikali 8.000 dibagi sekon, maka hasilnya 1544 Mbps. Nah, inilah yang tadi 1 sampai 12 yang disebut dengan multiframe atau pemberian kode unit. Pada framenya yang ganjil, maka diberikan kode 001110 dan pada frame yang genap diberikan kode unitnya 101010. Nah, inilah untuk mengetahui atau memberitahukan untuk mengetahui atau memberitakan sesuai dengan frame atau TDM PCM 24 kanal ini dipakai untuk dari beberapa negara, yaitu dipakai untuk negara Eropa. Kemudian ada TDM PCM 30 kanal. TDM PCM 30 kanal ini terdiri dari 30 kanal ya di multiplex, ya di mana frame-nya itu terbagi dari 0 sampai 31. Nah, di mana proses signaling ini dan sinkronisasi ini terjadi pada frame 16 dan 31. Kemudian 32 ini dikali dengan 8, maka hasilnya 256 bit.
Selanjutnya yaitu jelaskan kenapa perlu line coding. Pada saat transmisi digital yang ditransmisikan berupa sinyal diskrit, pada sinyal diskrit penerima tidak mengetahui bentuk dari bit-bit jika bentuk dari bit-bit ini berurutan, baik bit 1 atau bit 0. Artinya, sinyal listrik yang dikirimkan tidak ada timing bit untuk mengetahui urutan berapa saja, bit 1 yang berurut atau bit 0 yang berurutan. Maka dari itu perlu line coding untuk mengetahui bit 1 atau bit 0 jika ditransmisikan itu berurut. Selanjutnya yaitu jelaskan macam-macam line coding beserta contoh dengan bit. Contoh bitnya yaitu 110000010101011000000001. Nah, langsung saja macam dari line coding yaitu NRZ, yaitu non return zero. Nah, di mana bit 1 dinyatakan sebagai tegangan positif, sedangkan bit 0 dinyatakan dengan tegangan 0. Nah, dapat dilihat pada gambar bit 1 sebagai tegangan positif dan bit 0 sebagai tegangan 0. Jadi, bit 1 tegangan positif, bit 0 tegangan 0, bit 1 tegangan positif, bit 0 tegangan 0, dan 1 tegangan positif, 0 tegangan 0, 1 tegangan positif, 0 tegangan 0, 1 tegangan positif, terus 1 lagi tegangan positif, habis itu bit 0 tegangan 0 dan seterusnya. Setelah itu tegangan 1 bit 1 tegangan 1. Selanjutnya dikembangkanlah di sini NRZM, mark sama dengan 1. Jadi di mana pada NRZM ini yaitu bit 1 dinyatakan dalam bahwa bit 1 ini akan merubah level tegangan pada bit 1. Kemudian pada bit 0-nya akan level tegangannya sama dengan tegangan sebelumnya. Nah, ketika dia 1, maka dimulai misalkan positif, tegangan positif, kemudian negatif, tegangan 0 yaitu 1, kemudian 1, kemudian 0. Karena 0 itu sama dengan sebelumnya, maka berada di tegangan selanjutnya. Kemudian bit 1 merubah tegangannya menjadi tegangan positif, kemudian 0 sama dengan tegangan positif, sampai 0 di sini, kemudian ada 1 merubah lagi menjadi tegangan 0. Kemudian merubah lagi menjadi tegangan 1, 1 lagi karena merubah tegangan, sampai 0 kanan ini sama dengan tegangan sebelumnya. Kemudian ada 1, kemudian merubah tegangan 0 dengan tegangan selanjutnya. Kemudian ada kemudian NRZM ini tidak akan mendeteksi 0, tetapi hanya mendeteksi yang bilangan 0 saja. Maka dikembangkanlah NRZ0, yaitu space 0, yaitu 0-nya ini yang merubah menjadi level tegangan bit 1 sebagai sama sebagai yang sebelumnya atau diasumsikan sebagai tegangan positif. Yaitu 1 sama dengan 1 sama dengan selanjutnya 0 merubah tegangan, 1 sama merubah tegangan 0 merubah tegangan, 0 merubah tegangan, 1 merubah tegangan, 0 merubah tegangan, kemudian di sini ada 1 merubah tegangan,
kemudian ada 00 merubah tegangan sampai ke 8 bit, karena nolnya ada 8 bit, kemudian 0 lagi, baru disusun dengan 1. Nah, di sini dari NRZ0, NRZS ini dapat diketahui bahwa bit 0 dapat dideteksi adalah hanya bit 0-nya. Maka bit 1-nya tidak dapat diketahui. Maka dari pemakaiannya dipakai secara bersamaan, di mana dilakukan secara NRZM sehingga diketahui bit 1 yang berurutan. Kemudian dikonversi menjadi NRZS. Maka yang diketahui adalah bit 0-nya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.